berkolaborasi, berkelompok, berkolaborasi, bersuku-suku, bersaudara. Oke. bersaudara. Maka disebut sahabat. Dua memang beda. Insya Allah. Oke. Ya. Wah. Tapi karena ini bukan memilih pemimpin famili, tapi pemimpin seluruh Aceh Singkil. Saudara nih kami nih, saudara. Agak gemeter pula saya nih, Pak. Ya. Kayu jati diikat tali. Cakep. Santan kelapa dicampur kanji. Cakep. Ya. Jika sudah mendapat kursi, langsung saja kita panggilkan host fenomenal kita, Dapi dan Haris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ekstra Mania semua, kembali hadir kami berdua dalam Podcast Ekstra FM. Wih. Udah lama kita, Riz, ya. Terakhir kemarin kita main sama Pak Kadis Perhubungan ya, Riz, ya? Iya. Oke. Dan untuk episode kali ini kita main apa, Riz? Kali ini kita bermain pilkada. Oh, main pilkada. Iya. Tapi sebelum kita main pilkada, kita update dulu nih informasi yang lagi oke. hangat di Aceh Singkil selama sepekan terakhir nih ya. Iya, apa aja tuh? Ada pelantikan pimpinan definitif DPRK Aceh Singkil ya. Iya. Ada Pak Haji Amalion yang dilantik sebagai Ketua DPRK Aceh Singkil ya untuk periode 2024-2029. Kemudian di Wakil Ketua 1 ya ada Darto ya dari Partai Hanura dan Wartono ya Wakil Ketua 2 dari Partai Gerindra. Ini sebenarnya seru juga pimpinan nih karena awalnya kemarin tuh ya kan Partai Nasdem selaku peraih suara terbanyak ya pemenang pemilu ya di Aceh Singkil itu menunjuk Dr. Desra. Tapi SK DPP itu balik nih ya 180 derajat gitu kan ke Haji Amalion ya. Tapi besar harapan nih untuk masyarakat Aceh Singkil terhadap 25 anggota DPRK Aceh Singkil periode 2024-2029 untuk ya benar-benar mengemban amanah ya rakyat begitu ya. Mereka kan wakil rakyat, Riz, ya kan. Betul. Nah, jadi 5 tahun ke depan kita tunggu nih ya gebrakannya dari para anggota dewan kita. Oke, selamat ya sekali lagi ya. Selamat. Oke deh, dan ya terkait dengan tema podcast kita sore hari ini tentang buka-bukaan. Bukan apa nih? Oh, tim ses. Oh, tim ses. Iya, bukan buka dompet ya. Bukan ya. Ya, kita tahu nih ya, beberapa saat yang lalu juga pasangan calon ini sudah menyampaikan visi misinya ya. Visi misi di hadapan para anggota DPRK dan tentunya itu menandai masa kampanye ya. Betul sekali. Dan ya mungkin narasumber kita sudah nggak sabar nih, Riz. Langsung panggil aja, Riz ya. Kita langsung panggil saja. Untuk dari tim pemenangan paslon 01 dari Pak Oyon Hamzah ada Pak Yakari Munir selaku jubir tim pemenangan 01. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak dan sehat. Ya silakan. Terima kasih. Ya, narasumber kedua kita dari tim pemenangan paslon 02 Dul Musrid Al Hidayat ada Bapak Dodi Saputra selaku juru bicara tim pemenangan. Silakan Pak Dodi. Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Masya Allah. Ini bapak-bapak yang ganteng ini luar biasa, Riz ya. Luar biasa. Terima kasih Pak ya sudah memenuhi undangan kami pada sore hari ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Dodi sehat? Baik. Alhamdulillah ya. Dan untuk mengawal nih Bang Davi. Iya. Gimana kenapa, kita Riz? bermain 3 kata? Oh, kenapa nih ada 3 kata? Nah, karena ada 2 tim ses. Iya. Dua-duanya nih 3 kata menggambarkan tim kemenangan. Mungkin dari yang pertama dari tim 1 dulu. Ya, yang 3 kata. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam menuju Banta Kerina dimanapun Anda berada, tim sahabat kami di Aceh Singkil dan di seluruh provinsi Aceh dan Indonesia. Ya. Oke. 3 kata yang menggambarkan pasangan sahabat. Ya, pertama kami sahabat ini adalah berkelompok, berkolaborasi, bersuku-suku dalam kebinekaan Indonesia untuk pemerataan pembangunan. Terima kasih. Oke, berkolaborasi, berkelompok, berkolaborasi, bersuku-suku. bersuku-suku, Bersaudara. bersaudara. Maka disebut sahabat. Oke.
Gimana? 3 kata Iya. yang menggambarkan pasangan duha. Duha memang beda. Wow. 3 kata. Oke. Duha memang beda ya. Oke, duha memang beda. Nih, apa nih maknanya, Pak Dodi? Duha memang beda. Yang pertama, rata-rata kita di dalam perjuangan pilkada itu kan secara umum pasti mencoba mencocok-cocokkan, ya kan, mencari tuah pasangan nama, kan gitu kan. Iya. Nah, berkebetulan tuah pasangan nama mereka ini banyak yang sinkron. Nah, banyak yang sinkron, banyak yang nyambung. Iya. Nah, kebetulan memiliki makna yang umum juga, kan gitu. Nah, duha, dul musrid, al hidayah, kan gitu. Yeah. Dari mana kalau diarti umumkan pun memiliki makna positif sebagai salah satu ikhtiar sholat sunnah untuk menggapai rizki di dalam syariat Islam, kan gitu. Kemudian beda juga kan, dipakai juga karena memang sinkron juga, memiliki nilai makna yang positif juga. Karena bagaimanapun kedua paslon ini kan second. Dulu Pak Dul itu ya bukan juga manusia yang sempurna ya. Terhadap tudingan, wah ini mau perubahan apa lagi nih katanya kan, mau perubahan apa lagi pada slogan pertama. Bingung kita terhadap pemojokan itu di publik, kita cocokin beda bengkek Dayat, kan gitu kan. Gimana kali ini kita beda. Apa bedanya? Ya bedanya wakilnya Dayat. Kalau dulu Pak Sajali. Oke, gimana kalau dari 3 kata Bapak ini? Penjelasan. 3 kata tim sahabat atau saya mengontari dari duha? Dari sahabat dulu dong. 3 kata dari sahabat nih tadi ya. Jadi sahabat ini kalau peta politik itu awalnya kami ini beda. Baik dengan Dul, saya adalah seorang mantan calon bupati yang ikut kontestasi 2017. Betul. Oyon. Waktu itu dengan Sariman, kemudian Pak Dul Musrid dengan Pak Sajali, dulu Dul saja. Ini mereka namanya duha. Nah, kalau dulu saya namanya siar, sahabat Yakarim Rosman menyiarkan kebenaran. Nah, sekarang dari kolaborasi itu kita tahu Aceh Singkil ini multikultural, multi etnis. Maka kalau saya ambil sebuah firman sebagai berketuhanan siapapun kita di Indonesia ini, lebih kurang bahasanya Al-Hujarat ayat 13 ya, ayat 13. Syu'uba wa qaba'ila li ta'arafu, ujungnya saja. Jadi Allah ini menciptakan manusia ini berkelompok-kelompok, berkabilah, bersuku-suku. Nah, karena Aceh Singkil ini saya anggap bahasa saya miniatur, bersuku-suku, berkabilah, kelompok-kelompok, ada agama lain. Ini sahabat memayungi, mengayomi, tempat berteduh, menyatukan. Sehingga duha ini pun kami anggap sahabat kami. Kami sangat bersahabat. Jadi menyatukan. Begitu juga elemen agama lain yang di Aceh Singkil. Sehingga yang pernah kita ada isunya berkonflik, kita rajut kembali dalam tim sahabat. Semua menyatu. Sahabat kami semua, sahabat Aceh Singkil untuk Aceh Singkil. Oke, terus ini kan sudah memasuki masa kampanye namanya nih ya. Bahkan sebelum itu juga kan perang antar program nih ya, program itu sudah dilaksanakan. Sejauh ini persiapan yang paling gencar nih dilakukan nih dari pasangan sahabat mungkin? Nah, pertama untuk saat ini karena regulasi sudah berjalan, kita sudah tahu tahapan itu A sampai Z sudah dilaksanakan. Nah, maka tim sahabat kami ingin tahu betul apa sih kemauan tim sahabat kami yang di kampung-kampung, di desa-desa di pelosok. Nah, maka pasangan calon kami, Pak Haji Sapriyadi Oyon SH dan calon wakil bupati Pak Haji Hamzah Suman SH, ini diminta oleh masyarakat yang saudaranya calon ini sedang berjuang, yang merupakan konco sahabat sadulur ngon, pemilik kaum biak kami Jehil Bak Julunai. Maka dengan hati ikhlas, calon ini mengunjungi ke daerah di mana sahabatnya berada. Dan kehadiran kami ini bukan si calon yang meminta, tapi sahabat di tempat di mana sahabat kami berada. Kami hadir dengan senang hati untuk mengunjungi sahabat,
yang di tempat itu multilateral, majemuk, ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Nias, dan ada pribumi asli di Singkil. Inilah berkolaborasi. Sahabat kami sedang berjuang. Maka sahabat itu wajib membantu saudara sedang berjuang. Siapa sahabat kami sedang berjuang? Syapriyadi, Oyon Hamzah, Esa, untuk memenangkan pilkada dengan nomor 1. Kami mencari juara, insya Allah nomor 1. Insya Allah. Dan untuk pasangan 2, gimana nih Pak? Persiapan yang paling gencar dilakukan saat ini? Persiapan yang paling gencar itu berkaitan dengan strategi berarti ya. Iya. Nah, kami strategi dasarnya itu pola doa, ikhtiar, kemudian berserah. Nah, jadi doa itu berkomitmen untuk mengawali syariah dari perbuatan. Makanya Pak Dul itu terkesan saat ini kan di lapangan beberapa kali terlihat, walau kita sadar dalam politik itu rumit ya untuk menunjukkan kebaikan itu sebuah ketulusan, tapi karena sudah menjadi komitmen kesepakatan untuk membangun doa, ikhtiar dan berserah itu sebagai pola strategi, kayak mau cabut nomor kemarin, zuhur dulu di DPR itu kan, padahal rame kan, jadi rumit tuh kan, tapi jalan mudah juga. Waktu di Kuba itu dia karena terlambat sehingga masuk waktu zuhur, dia betul-betul menghentikan, kemudian zuhur dulu, itu karena komitmen yang sudah dibangun dari awal gitu. Nah, kemudian di dalam ikhtiar pun kami juga sudah menyepakati bahwa tidak ada upaya untuk menyerang-nyerang liar pada hal yang tidak dewasa. Karena kita paham 5 kali kita sudah berpileg, 4 kali sudah kita berpilkada. Kita yakin masyarakat udah cukup dewasa lah, apalagi mereka ini kan sudah sama-sama memerintah. Nggak perlu penjelasan yang ekstrim lah untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan mereka. Gitu. Yang alhamdulillah tim-tim kita itu juga terlihat termanage untuk mau sepakat dengan komitmen yang kita bangun. Jadi kami begitu saja, kalau memang ada hal-hal yang harus kami hadapi dalam serangan, ya kita counter dengan cara yang, dengan upaya yang baik. Kalau untuk menyerang-nyerang, kita beranggapan bahwa nggak cukup waktu untuk menghadapi tahapan yang cukup pendek ini, gitu. Itulah komitmen kami. Selebihnya kita berserah kepada yang kuasa, sebagaimana juga firman Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kehendak Allah dalam segala kuasa pada kekuasaan yang Allah tentukan. Itu udah kami sepakati semua. Oke, ini yang dimaksud serang ini maksudnya gimana? Sekarang sama saya atau sama beliau nih? Ini kan komit. Oke, iya. Hal-hal yang terjadi atau tidak, ya saya pikir kita nggak perlu saling menjelaskan. Ya. Karena ya contoh ya, secara terang kita mengalami laporan, itu kan serangan. Ya kan? Entah itu arahan, ataupun itu daripada semangat pribadi. Tim itu juga kita nggak telusuri, gitu loh. Intinya kita hadapi semua secara baik dengan berkomitmen untuk tidak menyerang ulang. Karena menurut kami tahapan ini cukup pendek juga untuk menyusun secara baik segala persiapan-persiapan yang sudah kami susun. Pak Karim mungkin mau menanggapi nih. Nah, ini yang pertama dulu ya, saya apresiasi lagi ya. Kepada saudara kami dimanapun berada, sahabat kami, terutama partai pengusung calon 01, kami ucapkan terima kasih, kami hormati semuanya, elemen masyarakat. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh tim Duha, komitmen. Kalau masalah ibadah, kami tidak perlu disebut. Kami itu tahu kewajiban kami sebagai seorang yang beragama, baik itu agama Islam ataupun agama di luar, non-Muslim. Salah satunya apa? Nah, kami baru-baru ini ada pertemuan di Siatas. Nah, mayoritas saudara kita itu, sahabat kami itu yang mengundang adalah non-Muslim. Tapi di saat waktu masuk maghrib, saudara kami itu paham. Nah, bahwa waktu itu kami melaksanakan kewajiban kami kepada Tuhan. Ya bunayya aqimis shalah wal ma'ruf tanhanil fahsya'i wal munkar. Kami udah paham itu. Nah,
tanpa dikomando pun, tanpa dikomitmen, sebagai seorang beragama kami tahu melaksanakan itu. Dan terus kami laksanakan seperti itu bila pada maksudnya. Nah, kembali kepada bahasa menyerang. Saya secara tim sahabat, saya secara lisan ditunjuk sebagai tim penasihat hukum. Justru serangan-serangan di dunia maya, di berita, YouTube, saya disuruh membedah masalah hukum. Bahkan ada bahasa-bahasa hate speech yang menurut kami atau ujaran kebencian atau mendiskreditkan sebuah suku, itu saya sampaikan kepada paslon dan tim lain. Kita tidak perlu tanggapi itu. Itu hak alam demokrasi. Nah, pro kontra biasa. Inilah kita rajut. Ya, perbedaan pendapat itu berbagai budaya, berbagai suku. Kami ingin satu NKRI. Karena singkil ini majemuk. Nah, bahasa menyerang ini saya sampaikan di dunia maya, di media sosial, mainstream. Kita selalu santun, beretika dan sopan. Tujuannya apa? Kena kembali ya, bersahabatnya kita semua ini. Baik dari tim Duha, tim juga daripada paslon 01, tim paslon 02, ya. Makanya kami tidak pernah tanggapi itu. Ada kami suku A, kami wajib memilih ini, suku B kita nggak sebut ya, karena ini nanti bagaimana dengan suku yang lain? Contoh di Aceh ini singkil ada suku Alas, suku Minang, suku Batak, dan suku-suku lainnya. Kalau kita hanya mengedepankan suku ini wajib memilih ini, suku ini, bagaimana suku yang lain? Saya tidak mau setelah selesai pilkada yang kami tim sahabat ini dan bersaudara juga tim 02 ada sesuatu permasalahan. Nah, siapapun bupatinya, itulah pemimpin kita. Tapi insya Allah tim sahabat selalu santun, tidak ada menyerang, tidak ada melaporkan orang. Untuk apa? Yang korban siapa? Pesta pilkada sudah berpengalaman berkali-kali. Kita tidak ingin di daerah lain. Maka bahasa hukum saya, ipolek susbut hangkam nasrata, ini yang kita jaga. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, demografi, topografi. Ujungnya apa? Stabilitas. Pertahanan keamanan semesta harus kita pertahankan. Ini yang paling pertama. Supaya siapapun pemimpinnya kembali adem dan damai. Kami tidak pernah menyerang. Kami tidak tanggapi masalah ada bahasa di dunia maya itu kembali kepada bahasa normatif di media sosial. Kami acungkan jempol supaya ada pembelajaran, menggiring education kepada pemilih agar lebih cerdas, pintar, dan apa yang dirasakan, yang lihat sama-sama pernah memimpin. Tambah sedikit, Pak Oyon, Pak Bupati, mantan Bupati Pak Supriyadi Oyon pernah wakilnya Pak Dul Musrid. 2012, 2017. Kemudian berkompetisi 2017, 2017, 2022. Saya salah satunya ikut. Nah, kalau secara rivalitas, tentu saya rivalitas dengan Pak Oyon. Tapi hari ini kenapa saya masuk ke sana? Nah, ada yang saya rasakan, ada yang saya ketahui. Dengan jargon perubahan, kita tahu perubahan itu ada 3. Perubahan secara alam, perubahan oleh Tuhan, dan perubahan oleh manusia. Perubahan oleh manusia berdasarkan anggaran yang ada. Ini kata masyarakat, dan bisa dirasakan. Masyarakat mengharapkan kepemimpinan Supriyadi Oyon dan Hamzah. Insya Allah akan kembali terbangun bila diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan Oyon Hamzah akan kembali mempertahankan, melanjutkan pembangunan terdak dan menjemput anggaran baik itu APBA dan APBN. Berarti Pak, yang akun-akun di Facebook ini memang bukan dari tim pemenangan begitu Pak ya, katakanlah ya. Kalau bahasa saya, dugaan saya ya, saya kalau akun saya jelas, bahkan saya tampilkan WA saya. Tapi maaf, saya tidak menuduh. Ada akun-akun, kita tahu pihak sebelah, saya nggak sebut siapa. Ya, banyak bahasa mereka, dan ada yang langsung menuduh langsung. Hei calon Sipolan, di gedung DPRK Anda berbohong. Saudara tidak bisa bertanggung jawab, lebih kurang bahasanya. Itu ada akun yang sudah langsung menuduh. Nah, ini kan hate speech. Apa kata pendukung daripada tim sahabat? Biarkan berkolaborasi demokrasi. Itu hak mereka. Kita selalu mencari persahabatan dengan semua elemen yang ada. Adem kan? Nah, kenapa? Pemimpin ini harus bisa tempat berlindung.
tempat mengayomi rakyatnya, tempat berteduh masyarakat setelah mereka jadi pemimpin. Ini kira-kira yang kami kedepankan, sehingga kunjungan-kunjungan ini kami lelah. Tapi demi rakyat, demi masyarakat yang sudah merasakan selama kepemimpinan Pak Dul, menurut yang saya rasakan, saya juga mengetahui anggaran ini menyusut, tidak naik. Pembangunan, ini bukan fitnah ya, pembangunan yang ada, ikon pembangunan zaman Pak Dul Musrid, yang menurut saya ketahui, tidak ada satu ikon yang monumental. Sehingga apa yang tertunda zaman Pak Supriyadi, insya Allah, contoh Tanggul Raksasa, saya ikut di sana. Insya Allah kita berjuang, insya Allah, bersama Presiden terpilih, Prabowo, begitu juga nanti di DPRA, dana khusus, kita mohonkan demi kemaslahatan, demi pembangunan, demi regulasi ekonomi, untuk menuju kesejahteraan agar rakyat ini untuk cari makan tidak susah. Demikian kira-kira pandangan kami. Dari Pak Dodi nih, mau nanggapi, silakan Pak. Mungkin nggak terlalu banyak yang perlu saya tanggapi, tapi ada satu hal tentang kekhawatiran. Kekhawatiran pada komitmen membangun. Kalau saya pribadi menanggapi soal bangun-membangun itu sejauh ini pada taraf kemampuan pemimpin ya. Menurut saya bukan soal mampu nggak mampu sih sebenarnya ya. Cuman soal mau nggak mau aja. Nah, terkadang kan soliditas daripada tim, kebersamaan bersama dengan Bupati, secara fakta nyata selama ini kita lihat itu kan juga tidak juga sesuatu hal yang dapat menjamin kita punya hubungan yang harmonis dalam jangka panjang. Yang tadinya kita berjuang itu bersama, tiba-tiba saat berjalan kita harus berpisah. Nah, itu juga akan menjadi kendala. Nah, tapi kalau dilihat daripada semangat Pak Dul sendiri, kami sendiri secara tim saat itu tidak diikut sertakan untuk dia memiliki semangat tersendiri untuk membangun itu. Waktu dia beranggapan bahwa perlu simpul-simpul partai-partai berkompeten di pemerintahan untuk menjadi jembatan kemudahan. Mungkin itu evaluasi beliau lah ya. Nah, yang barangkali beliau di masa lalu merasa ada hal-hal yang menjadi kendala untuk dia lebih mudah membangun wilayah kita ini. Nah, sehingga dia merasa perlu untuk menjemput Gerindra, menjemput PKB, mempertahankan Golkar, bahkan PSI yang nggak ada kursinya juga dijemput. Itu semangat beliau tersendiri itu. Nah, bahkan tiba-tiba sampai PA juga beliau berupaya. Nah, sehingga kita melihat semangat dia yang tadinya kita ingin mendorong, ya kan? Justru memberi rasa keyakinan kita bahwa dia udah punya niat, gitu loh. Jadi memang beneran punya niat ya. Jadi terbantulah kita kan untuk meyakinkan bahwa memang beliau itu memang punya semangat untuk membangun itu. Dan rasionya lebih masuk kan gitu. Mudah-mudahan lah ya bahwa memang dia itu punya semangat sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan kami sempat sampai dengan memberi semangat kepada beliau di samping duniawi sebagai seorang pemimpin itu juga punya peluang secara ukhrawi. Saya secara pribadi menyampaikan kepada beliau kemarin, ya kan, terlepas daripada menurut Bapak itu perlu atau tidak, tapi peluang Bapak ini bagi saya sebuah kecemburuan yang tiada tara, saya bilang. Soal apa itu katanya? Pada salah satu riwayat hadis yang menegaskan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Bapak punya peluang untuk mendapatkan naungan langsung dari Yang Kuasa di hari akhir bila pada posisi awal dari 7 golongan yang dianggap mendapat naungan langsung itu adalah pemimpin yang adil. Saya harap Pak, mudah-mudahan ini bisa memberi masukan buat Bapak sehingga Bapak punya semangat dunia akhirat untuk diri Bapak secara pribadi dan manfaat kami secara tim maupun masyarakat yang Bapak pimpin. Itulah yang kami sampaikan. Ya, ini narasumber kita disuruh ngomong aja dari tadi, Riz.
Iya, kering nih. Kita kasih minum dulu, Riz. Kita panggilkan dulu barista kita nih. Oke. Badas. Oke. Ini Radio Extra juga punya barista nih, Waalaikumsalam. spesial nih. Oh, kita lupa. Oh, alhamdulillah. Tegang kali. Alhamdulillah. Wah, Bapaknya agak tegang. ini luar biasa nih. Ini Extra FM ini ya menjadi media sarana buat Enak, kan? saudara kita di pelosok yang tidak mungkin bisa hadir bisa mendengar. Iya. Iya, betul. Sampai ke Pulau Banyak sana, Iya. Lebalno sana, Iya. D3 Mukti Lincir, Iya. kemudian D4, Masya Allah. kemudian di daerah perbatasan. Tepuk tangan untuk Radio Extra. Boleh pinjam mic-nya, Pak? Boleh. Bukan sekedar ngantar kopi saya nih, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari para netizen. Oh, Dititip untuk saya oh, nih. lanjut. Boleh saya baca, Pak? Boleh dipersilakan. Silakan. Mana, Pak? Wah, Ada titipan ya. Ada, Netizen ada. mana nih? Dak? Netizen maha benar, Bang Raffi. Maha benar ya, nggak pernah salah gitu ya. Jadi pertanyaannya, Pak, apa motivasi dari para tim ses untuk membela paslon sampai kadang-kadang, maaf cakep nih Pak ya, ya. Oke. keluarga pun bisa berantem gara-gara itu. Nah, tapi sebelum bapak-bapak jawab, saya ada pantun sedikit Pak. Ya. Oke, masuk. Agak gemeter pula saya nih Pak. Ya. Kayu jati diikat tali, Cakep. santan kelapa dicampur kanji. Ya. Jika sudah mendapat kursi, jangan lupa semua janji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kira-kira Dak ya. siapa yang menjawab ini? Oke, Pertanyaan silakan. itu. Silakan. Dari masing-masing, Pak ya. Dari masing-masing ya. Saya dulu atau Boleh Bapak dulu. number one? Oke, silakan. Nah, baik, ini pertanyaan luar biasa, yaitu saya anggap apa yang disampaikan oleh saudara kita itu hampir mewakili 80% pertanyaan daripada netizen. Oke. Rupanya tersampaikan juga. Tersampaikan. Luar biasa Extra FM Oke. ini. Applaus dulu. Luar biasa. Nah, yang pertama, saya ya. Nah, saya ini pernah kandidat calon bupati. Oke. Artinya karena pernah Mm-mm. mengalami, mengetahui dan merasakan. Oke. Nah, di Extra FM ini juga jadi sejarah. Iya, Pak. Bersama Pak Dul Musrid, saya ada wawancara di sana. Bahasa politik namanya koalisi. Tapi kan tanda tanya nih motivasi. Kenapa Pak Yakarim kalau bahasa ekstrimnya kok Pak Oyon gitu kan? Iya. Nah, yang pertama saya kedepankan adalah demi masyarakat. Apa demi masyarakatnya? Saya sudah mengikuti dengan jargon perubahan pada periode itu. Tadi mau saya tanya, ini maaf ya Pak Dodi, Iya. saya tidak dalam rangka menyerang, Bapak bercerita partai ini, partai itu. Menurut saya tidak substansi, karena Bapak tadi bertanya gagasan, strategi, tapi nggak apa-apa, itu jawaban beliau. Nah, saya ambil dulu kembali, saya ini masih kader Partai Aceh. Oke. Ya, dan saya mantan ketua Partai Aceh, dan pernah calon bupati dari Partai Aceh. Oke. Nah, hari ini, maaf ini, DPW Partai Aceh Singkil. Rekomendasi secara partai adalah dukungannya kepada Pak Dul Musrid Al-Hidayat. Nah, tetapi tentu berlaku terbalik ya. Berlaku terbalik. Kenapa Pak Yakarim sebagai kader partai kok tidak mendukung daripada partainya? Nah, baru saya bertanya pula, Pak Dul ini ketua Golkar tidak di Aceh Singkil? Ini minta maaf, ini politik. Ya. Beliau ini ketua Golkar. Nah, pertanyaannya, kami DPW PAC Singkil ya mendukung kami DPW, pengurusnya maksudnya, mendukung Pak Dul Musrid Al-Hidayat sebagai ya calon bupati. Dan kami DPW Aceh Singkil mendukung Pak Muzakir Manap sebagai calon gubernur. Ya. Ini menurut saya ini bahasa konyol. Kenapa bahasa konyol? Udah jelas DPW PA ini tunduk kepada DPA PA. Tetapi kalau Pak Dul Musridnya yang saya tahu bukan kader PA, tapi adalah ketua Golkar. Coba kalau berani ngomong. Saya Dul Musrid, calon bupati Aceh Singkil, adalah ketua Golkar, mendukung Muzakir Manap sebagai calon gubernur, ya, periode sekian-sekian bersama Pak Lula SE. Tapi faktanya Golkar mendukung ke, ya, calon gubernur kita juga, Pak Bustami, kan terbalik. Nah, ini satu. Nah, maka kalau bicara tadi kolaborasi, kami juga didukung oleh partai-partai koalisi. Ada PKS, ada Demokrat, ada PDI, ya, ada PNA, ya. Kemudian apalagi Hanura.
Kemudian ada partai ya yang kita juga ya PSI, Syira, PAS. Ini berkolaborasi. Nah, secara nasional partai-partai gemuk ini juga mendukung kami. Tetapi hari ini saya kader PA. Tentu apa motivasinya? Motivasinya apa yang pernah saya rasakan selama pemerintahan Pak Dul ini, tidak seperti ini yang saya rasakan. Dan begitu juga dirasakan oleh masyarakat. Merindukan kepemimpinan Sapriadi kembali untuk tahap periode ini. Ini yang dirindukan. Maka saya arahkan, saya sarankan kepada calon bupati kami. Datangi saudara kita di pelosok itu. Mereka rindu kepada Bapak. Nah, kemudian kami tidak menuduh. Kalau kemarin Pak Sapriadi dengan Pak Dul Musrid, Pak Sapriadi bupatinya, Dul Musrid wakilnya, apa kata opini di masyarakat ya? Bagaimana saya ngambil kebijakan? Saya pun ban serap, saya pun wakil. Nah, oke. Terangkan apa kata Pak Dodi tadi? Ya, setelah rivalitas pilkada 2017, beliau pemenangnya. Masyarakat menonton, melihat apa yang dirasakan. Ini rasa masyarakat, bukan rasa saya. Kalau saya udah mengalami. Nah, apa yang dirasakan? Bahasa kampung nak bahkan mengaku Pak Oyon B mendemang kepek zaman iya. Pembangunan, regulasi ekonomi berputar, yang jualan laku, mobil juga di pengangkutan jalan, dan seterusnya. Nah, apa motivasi? Kalau bicara famili, ya maaf ya, ini kepada saudara yang terhormat, anak saya Al-Hidayat, itu famili saya. Tapi karena ini bukan memilih pemimpin famili, tapi pemimpin seluruh Aceh Singkil yang bisa jemput bola ke dana APBA dan APBN untuk pembangunan Aceh Singkil. Siapapun bupatinya, maaf. Kalau tanpa ada anggaran, nggak bisa membangun, Pak. Oh, masalah di DPR, partai itu adalah bagian daripada legitimasi untuk mensahkan anggaran. Saya yakin dengan kepiawaian, dengan koneksi, dengan hubungan emosional, Pak Sapriadi Oyon Hamzah mampu menjemput bola itu untuk melaksanakan kembali regulasi yang sifatnya pembangunan. Yang kedua, Pak Oyon ini kita tahu adalah seorang pengusaha. Kemudian, yang kedua, Pak Haji Hamzah Sulaiman adalah praktisi hukum dan orang hukum yang sudah berpengalaman malang melintang di berbagai daerah di negeri ini dan terang sebagai tim tipikor, hakim tipikor. Saya yakin, zaman kepemimpinan Pak beliau, tidak satu orang pun yang masuk kamar prodeo di zaman kepemimpinan Pak Sapriadi Oyon. Begitu juga ASN-nya. Tapi dengan catatan, kita tidak mendukung kejahatan, kita tidak mendukung itu tindakan pidana, tapi ada. Ini pembelajaran. Kita ingin Singkil ini bersih dari KKN nepotisme, sehingga pemimpinan ini bisa melahirkan rakyat merasa rindu kepemimpinannya. Insya Allah. Kalau kami menang, tim kami, kami mengayomi seluruhnya, melindungi seluruhnya, melayani semuanya, dan berkolaborasi dengan anggaran APBN. Insya Allah. Terima kasih. Ini tanggapan kami terhadap tanggapan Pak Dodi. Dari Pak Dodi silahkan menanggapi pertanyaan netizen tadi. Pak Dodi silahkan. Ya, netizen tadi pertanyaannya gimana tadi? Motivasi dari kami memilih Pak Dul ya. Mendukung sebagai tim. Nah, ada quotes secara umum yang mungkin banyak pihak termasuk kita mungkin juga selama ini sering dengar. Bahkan di awal saya masuk dalam ranah politik juga saya diingatkan terhadap quotes itu. Nggak ada sahabat yang abadi, yang ada kepentingan. Kan begitu. Akhirnya saya coba berdamai dengan diri sendiri untuk menyadari bahwa memang manusia itu sifatnya baharu. Kita juga nggak nyangka ternyata kenapa hanya mereka berdua yang memiliki keyakinan dan optimisme untuk bisa memimpin daerah itu. Toh kita sadar banyak putra-putra terbaik di wilayah kita. Apakah itu karena seluruh politisi punya persepsi tersendiri terhadap masyarakat pada peluang kompetisi atau bagaimana? Ya kita tidak paham. Intinya dalam seluruh partai yang pada awalnya menjadi pemicu sumber terhadap akhirnya terkubukan masyarakat di pihak-pihak mana, itu pasti punya alasan-alasan masing-masing. Nah, kan begitu. Nah, jadi sama-sama kita sadari bahwa masing-masing kita itu punya bahkan banyak
fakta-fakta lapangan yang menjelaskan masing-masing mereka itu memang punya kekurangan ya, punya kekurangan. Nah, yang jelas karena pemilu itu memang bagian dari metode sistem demokrasi yang harus kita lalui, khususnya kita masing-masing politisi ya kita harus melibatkan diri. Nah, kemudian balik lagi pada komitmen itu pasti harus kita upgrade dong. Dari masa lalu kita yang mungkin mengecewakan, kenapa kita punya optimisme bersama, harus kembali ke situ, ya kan? Pasti partai sudah mengawali uji coba komunikasi kedua belah pihak sehingga akhirnya harus berjodoh lagi dengan cinta lama walaupun luka kembali, ya sempat membekas di hati kan gitu. Tapi sebagai muslim ya kan kita sadar hari ini seseorang itu bisa kurang baik di mata kita, tapi sebagai manusia semua orang punya peluang dalam satu malam memiliki perubahan. Makanya salah satu visi misi kami itu memiliki optimisme untuk menyasar kepada mengawali moralitas yang kita sadari untuk mendongkrak wadah-wadah keagamaan sebagai modal awal untuk memicu SDA yang bermoral, paling tidak memberi garansi masa depan kepada generasi yang lebih bermoral. Enggak hari ini, ke depan kita punya harapan wilayah ini untuk terus baik. Oke, silakan Pak, diminum dulu Pak. Ya, baik. Ya. Ini logonya pun luar biasa nih. Extra FM 104,8. Iya. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita beralih ke anak muda nih. Oh, kenapa nih? Kan ini belum ada nih persinggungan tuh anak muda ya. Dari tadi belum disinggung ya anak muda gitu ya. Mungkin dulu pemilihan zaman dulu, sekarang kan berbeda. Sekarang kayak dikit-dikit media sosial. Share media sosial. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jagoan bapak-bapak berencana menciptakan peluang kerja yang sesuai bagi generasi muda. Kan kita lihat untuk anak muda kita yang jika sudah tamat kuliah, kebanyakan keluar kota nih Pak. Nah, gimana Kak? Mungkin dari Bapak dulu. Oke, silakan Pak Dodi. Normatif janji politik itu semua dituangkan di dalam visi misi pastinya. Kan gitu. Dalam visi misi kita itu memang ada untuk menyasar ke seluruh elemen termasuk anak muda, ya kan? Contohnya itu sampai sekonyong-konyong terkesan lebay untuk menyasar kepada kegiatan Al-Hafiz gitu. Itu memang kita banyak tersembunyi yang memang kita jadikan itu sebagai semangat untuk sambil mengharapkan beliau komitmen terhadap apa yang kita sajikan dalam visi misi, sambil kita menggiring, kita mengawali segala dengan bermoral. Karena kebaikan daerah itu, persepsi kami itu selama mau, kita yakin semua mampu, siapa itu pun pemimpin itu. Kenapa? Karena pemimpin itu dia juga kan nggak kerja sendiri, ya kan? Sudah ada SDA secara teknis yang memang udah cukup terlatih lah, dinas-dinas, lembaga-lembaga, fasilitasi bupati sendiri di sekelilingnya, bahkan dia memiliki fasilitasi untuk latihan. Nah, anak muda itu kami lebih kepada membangun semangat untuk yang pertama menciptakan wadah-wadah moralitas generasi dini, misalnya kayak anak-anak SD itu kami ingin lebih mendorong bahwa mereka harus memiliki wadah moral dalam bentuk ngaji yang harus terjamin di setiap wilayah sebagai persiapan generasi bermoral, ya kan? Kemudian untuk persiapan anak-anak muda kepada seperti wadah-wadah lembaga ataupun perusahaan yang nantinya mungkin dalam wujud yang secara teknis ya antara pemerintah sama perusahaan misalnya, atau wadah kreasi pun sampai dengan di situ dituangkan di dalam visi misi, contohnya untuk tidak ikut ketinggalan memanfaatkan tren zaman, gitu, untuk kembali menghidupkan Gunung Sedi Budaya, memungut kreator-kreator anak muda yang bisa nanti tidak menutup kemungkinan ya
dalam satu malam kita punya anak muda yang viral dalam program yang digagas pemerintah, contohnya seperti konten-konten kreator, itu sudah menjadi semangat kami. Nah, itu di luar daripada sasaran non formal pun kita sudah persiapkan. Nah, gitu. Itu memang udah kita siapkan itu semua. Sekonyong-konyong ya balik-balik lagi. Semoga komitmen kebersamaan kami tim dengan bupati terpilih menjadi naungan dan lindungan Allah, menjadi ketentuan kebersamaan yang menjadi manfaat luas untuk wilayah kita. Bahkan di satu kesempatan saya mendengar Pak Wakil ya, Pak Dayat itu menyampaikan ke anak muda kalau anak muda bisa langsung berhubungan dengan beliau nantinya kalau terpilih. Benar seperti itu, Pak Dodi? Ya, kalau optimisme dalam janji kampanye itu semua calon pastilah cukup optimis untuk membuka ruang. Kan? Saya hanya nggak mau kita terbiasa dengan janji-janji muluk-muluk yang seperti itu, gitu loh. Kita yakin kalau dalam masa kampanye ini yang kadang-kadang kita tuntut tak mampu pun seorang calon itu pasti akomodir, karena yang timbul itu di samping semangatnya untuk membangun juga semangatnya untuk menang. Kalau ditanya benar itu penyampaian Pak Dayat, selama itu adalah kebaikan, saya yakin itu pasti, ya kan? Ya, yang kita harapkan ini kan, ya kan? Insya Allah dengan metode dasar dari komitmen yang sudah kami bangun dalam rumusan strategi, doa, ikhtiar, dan berserah, itu bisa menaungi komitmen itu menjadi nyata dalam kebersamaan tim kerja berpemerintahan, gitu loh. Dari sebelah jadi saya sudah dengar ya. Untuk anak muda. Untuk anak muda. Ini saya ambil kategori 3 anak muda nih. Pak Dodi tadi ada menyebut anak SD. Ada yang lebih kerennya sekarang anak milenial. Genji, Pak. Genji. Genji ya. Jadi kalau kita berbicara anak, kita bilang lah ya, SMA ke bawah saja lah ya, mendengar. Itu kategori, ini kan lapangan pekerjaan nanti ujungnya ya, menuju ke sana ya, kalau nggak salah saya. Nah, kalau kita kategori pekerjaan itu pasti minimal tamat SLA sampai sarjana. Minimalnya kalau 18 tahun atau 19 tahun umur seorang anak SMA, 5 tahun kuliah, berarti umur 23 tahun. Nah, baru kita bagi. Nah, ini saya pahamkan dulu ya. Insya Allah kalau menang sebagai bupati kan, insya Allah kan. Sekarang pertanyaan saya, Pak Duli pernah jadi bupati kan? Sudah pernah kan? Dengan Pak Sajali. Justru zaman Pak Dul Musrid ini dengan Pak Sajali lah ya. Tapi tidak saya berbicara pribadi ya, sebagai jabatannya, sebagai bupati. Di sini milenial bahkan menurun tertampung untuk tenaga kerja. Tentu orang bertanya, Pak Karim dasarnya apa? Ini fakta. Kita di Singkil ini, kalau kita bagi ekonomi kita perkebunan ya, perkebunan mendominasi itu ya, 45%. PNS sekian persen, pedagang sekian persen, dan lain-lain, jadi 100%. Lebih kurang 45% kita ini adalah perkebunan. Baik perkebunan masyarakat dan HGU. Nah, kenapa saya katakan berkurang malah jadi apa? Nah, karena saya merupakan pelaku, mengalami dan mengetahui, dan saya yang berjuang, saya berani ngomong. Kenapa? Bayangkan, HGU zaman Pak Bupati Dul Musrid, yang seharusnya punya syarat, yang seharusnya tempat masyarakat, milenial, SMA sampai sarjana bekerja, berkurang. Fakta. Konflik pertanahan di Aceh Singkil sampai ini nggak pernah clear. Ya, itu saja kita bahas. Dengan PT Sokpindo seputaran, yang sekarang sedang proses PT Delima Makmur, maaf. Di sana ada lebih kurang 515 hektar kalau plasma itu jadi. Pak Bupati Dul Musrid sudah menandatangani. PT Delima Makmur telah membangun plasma terhadap masyarakat dengan bermitra kelompok A, kelompok B. Diketahui oleh Bupati Aceh Singkil, diketahui Kadis Perkebunan. Dia mengetahui kan? Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Anda ketahui plasma itu? Siapa CPCL-nya? Itu tidak ada, tapi di dokumen ada. Ya maaf ya, ini supaya didengar. Nah, ini undang-undang loh. Regulasi. Nah, kenapa?
Bayangkan kalau ada lebih kurang 30.000 HGU DC Singkil ini, kali 20%, 3 berarti ada 6.000. Kalau 6.000 itu plasma dibangun, wajib berkomitmen daripada perusahaan. Berapa tenaga kerja di Bandung? Tamat SMA jadi mandor. Tenaga pabrik, sebagai asisten sarjana, berapa? Ini menurut contoh. Inilah konflik yang kita selesaikan hari ini. Sampai demo di DPRK, demo di kantor bupati, demo di BPN. Jangan Pak Dul ya. Saya pelaku nih, siapa demo? Sampai ke DPR anak. Bagaimana kita mau ngomong? Nah, maaf, Pak Dayak itu, Al Hidayat, itu Komisi 2 kalau nggak salah, Komisi 2 Perkebunan, ada pansus. Apa tidak ditemukan di sana? Ada kesalahan. Dokumen ada, telah dibangun, diketahui, bercap stempel, bertanda tangan. Sekarang pertanyaan, ada nggak? Bodong kan? Nah, kalau bodong itu dokumen, tapi kita tidak kerana hukum. Biarkan masyarakat yang menilai. Gor sebatang. Legalnya ditandatangani 2018 terbit sertifikatnya. Sementara sebelum 2018 itu diakui oleh Kepala BPN Aceh Singkil Pak Muhammad Reja telah tahu berkonflik kepanjang. Kenapa jadi HGU? Apa syarat HGU? Ada plasma atau? Kalau ada plasma tadi, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana accounting, sarjana teknis, mandor itu menampung. Tapi karena ini sudah ditandatangani, plasma tidak jadi. Menurunlah zaman Bupati Pak Dul Surut Mesuk itu menampung tenaga kerja. Ini secara ukuran SMA sampai sarjana. Bagaimana pula buat program sekarang? Toh yang sudah dilaksanakan nggak ada. Kalau ini minta, justru atas dasar itulah saya berkeyakinan, ya, berkeyakinan secara undang-undang. Pak Oyon Hamzah, Pak Oyon ini mengetahui secara bisnis, Pak Hamzah secara hukum mengetahui. Insya Allah bisa berkolaborasi demi menampung tenaga kerja. Demi menampung aktivitas, demi menampung kreator seni budaya, akan kita tingkatkan. Ini saran kami. Maka di lingkungan daripada tim sukses daripada Pak Sahabat ini, tim Sahabat, kami lebih mengedepankan milenial yang bekerja dengan rata-rata umuran ukur 35 tahun menuju 23 tahun. Ini yang dipergunakan oleh pasangan Sahabat. Maka kami semua sahabat Sulawesi Singkil. Ini komitmen kami. Terima kasih. Oke. Ada mau ditanggapi Pak Dodi? Cukup. Cukup. Kalau diminta ya kita tanggapi. Ya. Oke. Terus dulu. Kita sahabat nih ya. Wah, saudara nih kami nih, saudara. Ini kan hanya ya bagaimana supaya masyarakat ini bisa teredukasi. Terima kasih. Kalau nggak diminta kita tanggapi kan kayak Facebook kita nanti. Ini kita terima kasih kan sama Extra FM yang sudah menggelar ini untuk kita bisa mensimbolikkan bahwa kita di atas itu paling tidak menegaskan bahwa ya kita tim sukses pasti kita punya misi masing-masing untuk menangkan. Kalau yang di Facebook itu kan ada yang banyak mereka dengan emosional liar yang memang kadang-kadang memang nggak mampu kita batasi. Maka dengan adanya agenda seperti ini kita cukup berterima kasih sama Isra FM kan dengan melihat bagaimana kita saat ini berdampingan dengan prinsip masing-masing, dengan semangat masing-masing, visi masing-masing. Jelas-jelas saat ini kita hanya memanfaatkan pemilu sebagai sarana demokrasi untuk memilih yang kita yakini masing-masing. Gitu ya, sepakat. Coba kalau sepakat kita salamatan dulu. Oke. Luar biasa ya. Ya, kita beda-beda tapi satu. Insya Allah. Ya. Wah, ini Extra luar biasa ini. Ya. Terima kasih. Bismillah. Tapi tadi Pak Yakarim banyak nih mengkritisi kepemimpinan Pak Dul nih, Bang Dodi kan. Ini masih ya. Mungkin Pak Dodi juga mau membalas pantun dari Pak Karim gitu kan. Ya sebenarnya gimana ya kalau saya kan tadi di awal sudah bilang ya. Iya. Soal kekurangan dan kelebihan menurut saya itu wilayah ini nggak cukup besar lah ya untuk kita bisa menilai. Contoh soal plasma. Plasma juga kita nggak dengar di masa Pak Oyon itu tergelar. Padahal itu sebenarnya kan itu kewajiban perusahaan bagi negara. Gitu kan. Nah, disitulah kami terus membangun semangat bahwa jangan sampai terulang kembali. Tim terbentuk di masa perjuangan untuk keyakinan bersama, tapi toh ujung-ujungnya berjalan dengan pemikiran sendiri. Dia sensitivitas selama ini yang selalu timbul itu seperti itu. Maka kadang kan dulu sering kita renung-renungkan kan, kenapa semua politisi bahkan
nasional tidak pernah sepakat ada sahabat dalam politik. Di situ juga kadang-kadang kita berpikir kan, kok bisa ya gitu. Saya cari di Google juga nggak ketemu. Nah, karena apa? Karena memang kronologis terhadap pengyakinan kita sejauh ini itu memang tersembunyi di batin kita masing-masing. Tapi hukum dasar namanya kerja gotong royong, apapun itu pasti membuahkan hasil. Jadi garansi kami, insya Allah kami kali ini tuh bersama saat berjuang, bersama kami membangun. Gitu. Toh udah kita tunjukkan tadi kan, dengan labeling, kawalan, jembatan yang kita bangun, baik ke pusat itu jembatan bermerek yang luar biasa, ya kan, ke provinsi juga luar biasa, itu sudah menjadi gambaran komitmen kita pasti untuk membangun segala hal yang lebih rasional untuk bisa kita wujudkan. Oke, nih pertanyaan berikutnya apa nih, Riz? Ya, ini, nah ini, bagaimana nih Pak? Tim akan mengevaluasi kinerja calon bupati jika terpilih. Apakah tim pemenangan akan mengkawal dan siap bertanggung jawab? Silakan dari Pak Karim dulu. Baik. Yang pertama kembali kami hadir untuk session kedua ini. Kepada saudara kami semua, sahabat kami semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjujuh Banta Kerina kepada saudara kami di seluruh tanah air, Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami hadir di sini dalam pertanyaan atau perdebatan masalah pilkada. Nah, masalah apa yang ditanyakan tadi, ya, tentunya saya hadir di sini adalah implementasi daripada sahabat kami. Nah, apa yang saya sampaikan ini merupakan corong daripada calon. Baik itu calon bupati Pak Supriyadi Oyon SH dan Pak Haji Hamzah Sulaiman SH. Nah, ini bukan bahasa saya pribadi. Nah, dan saya bertanggung jawab dengan bahasa saya ini karena satu saluran dengan visi misi beliau. Nah, tentunya karena satu saluran dan saya ikut hadir mendampingi beliau dan memberikan pandangan, saran, pendapat agar masyarakat, agar tim sahabat, agar kelompok suku A, suku B yang ada di Aceh Singkil ini tentu berharap juga, tentu ada sebagian persen kepada saya. Tolonglah Pak Ya Karim, nanti kalau bupati kita menang, apa yang disampaikan itu bisa nggak Bapak bertanggung jawab? 100% saya tidak bisa bertanggung jawab, tapi 80%. Kalau mereka tidak amanah, kalau mereka tidak amanah, bahwa yang berdaulat itu rakyat. Yang menentukan pilihan itu tanggal 27 November hari Rabu yang tidak sampai 5 menit. Saya minta tolong demi pembangunan, demi martabat, demi wibawa, demi regulasi ekonomi, demi supremasi hukum tanpa diskriminasi. Pak Bupati, ingat loh. Saya hadir kepada saudara tidak ada kepentingan pribadi. Ya, saya tidak berganding dengan Anda, tapi saya berganding dengan masyarakat. Yang berdaulat adalah rakyat. Yang mencoblos adalah rakyat. Kami tidak mau terbujuk janji, ilusi, dan imajinasi. Kami butuh fakta pasti. Insya Allah. Kami tidak minta 100%. Tapi paling tidak, apa yang Bapak sampaikan, di tempat kampanye dialogis, di tempat kunjungan kombiak kami, pulung-pulung mekaum, sadulur kami, silih kami, rakan kami, ngon kami. Jangan Bapak tinggalkan kami. Istilah saya, jangan Bapak hanya butuh kepada kami doa tengah laut dihantam badai. Berdoa kepada Allah supaya selamat. Tetapi kami hadir dari hati kami. Bukan Bapak yang butuh, kami yang butuh kepada Bapak. Kami haus mencari pemimpin kami saat ini. Berani nggak Bapak berikrar? Usulan A, usulan B desa ini, itulah buktinya. Tim Oyon Hamzah ingin mendengar aspirasi itu di seluruh pelosok negeri ini. Tidak terkecuali walaupun desa ini mungkin DPT-nya kecil. Tapi DPT itu 1 dulu baru 2, 2 baru 3. Kami ingin semua terayomi bila terpilih. Insya Allah kami kawal itu Pak. Bersama tim sahabat, orang skill, masyarakat biasa, cendekiawan, ulama, pendeta, buruh tani nelayan. Ini demi keselamatan. Bahkan
Tadi disampaikan kepada kami bahwa Pak Oyon Hamzah hadir hari ini sebagai calon pemimpin Aceh Singkil, calon Bupati Aceh Singkil, calon Wakil Bupati Aceh Singkil. Beliau menginvestasikan sisa akhir hidupnya untuk membangun negeri ini. Ini Pak Supriyadi. Investasi sosial, investasi akhiratnya di sisa hidup yang ada. Ini satu. Amanah juga disampaikan dari orang tua kami, Pak Haji Hamzah Sulaiman. Beliau ini sengaja mengundurkan diri dari Hakim Tipikor yang masih aktif. Kalau dia berpikir untuk meneruskan jabatan, punya gaji, punya jabatan, punya remon, rela mengundurkan diri. Demi apa? Setelah melihat menurut beliau adalah bagian daripada Perkopimda Aceh Singkil. Melihat, merasakan. Saya ingin hadir, Pak Oyon. Saya ingin mendampingi saudara, walaupun saya orang tua. Walaupun saya mantan ketua pengadilan di beberapa tempat daerah Aceh ini. Terakhir saya sebagai Hakim Tipikor di Banda Aceh. Punya jabatan. Saya rela mengundurkan diri. Bertarung, berjuang, berdoa. Bersama sahabat-sahabat saudara kita. Seluruh elemen, seluruh stakeholder yang ada. Tokoh agama, ulama, anak muda, kaum tani, buruh nelayan. Saya rela, Pak Oyon. Atas dasar itulah. Karena mereka merasa sahabat kami. Kami menolong sahabat kami yang sedang berjuang untuk merebut BR1R Aceh Singkil ini. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, yang akan saya tambahkan tadi, karena ada waktu kurang, masalah pembangunan tadi, masalah pendampingan tenaga kerja. Saya tidak menuduh, ini fakta. Bayangkan itu masyarakat kelompok tani yang ada di seputaran HGU. Harus ke Banda Aceh berjuang. Maaf ya. Ini saya tidak bisa gilikan saudara saya, sahabat saya. Bayangkan. Tapi karena kenapa? Zaman Pak Oyon Bupati belum masuk regulasi perpanjangan HGU. Belum masuk regulasi untuk izin HGU baru. PT Dilema Mamri izin HGU baru. Untuk HGU perpanjangan 2018 siapa bupatinya? Adalah Pak Dul. 2018 Gor Sebatang HGU PT Ubertrako berubah nama menjadi PT Napasin. Yang tanda tangan yang mengetahui itu adalah Pak Dul. Bukan kata saya, kata BPN. Ya. Kemudian zaman izin HGU baru, ya, itu 2021 atau di atas 2020 itu ditandatangani syaratnya oleh Pak Dul. Belum kena zaman Pak Supriyadi bersama Pak Dul Muslim waktu itu. Tetapi zaman Pak Dul ditandatangani, katanya ada plasma, ada hak masyarakat situ yang tidak mendapatkan haknya. Demo ke BPN, demo ke kantor DPR. Bahkan sampai turun investigasi DPRA Komisi 2. Nah, kami ingin juga ini Pak Supriyadi Oyon Hamzah. Kawal ini kalau Anda menang. Bila Anda tidak amanah, saya ya Karim M yang hari Anda percaya. Bila Anda tidak amanah, dengar ini seluruh masyarakat yang bersahabat dengan kita. Datang ke rumah saya supaya didengar Pak Oyon Hamzah ini. Berkomitmen untuk memperjuangkan amanah yang dititipkan kepada saudara. Bila daulat rakyat saudara tidak tampung, maka daulat itu akan kami cabut kembali karena dari telunjuk kami menentukan saudara jadi pemimpin. Ini saran kami. Berjuang berdoa bersama sahabat. Sisanya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Pak Dodi silakan. Soal evaluasi. Evaluasi kebersamaan kita itu udah kita sampaikan. Ini maksudnya saya potong sedikit, maaf ya. Ini bukan evaluasi, pertanyaannya kalau saya menang dikawal enggak kan itu tadi. Kira-kira begitu ya Pak ya. Maksudnya evaluasi juga kan begitu. Jaminan evaluasi karena mereka calon second ya. Jadi kita sudah sajikan itu kepada masyarakat dalam bentuk visi misi. Visi misi itu kan tuangan dari musyawarah. Kemudian kita juga sudah tunjukkan kepada masyarakat dengan pengawalan koalisi partai yang sudah semuanya deklarasi mendukung, ya kan, memberi jaminan bahwa dukungan kebersamaan bersama pemerintah itu sudah dideklarasikan masing-masing partai. Nah, itulah jaminan kita kepada pemerintah bahwa selama nanti Pak Dul itu terpilih bersama dengan kami, saat ini kami sudah berkomitmen dengan tim-tim yang bisa dilihat oleh masyarakat
Nah, sebagian besar dari masyarakat kita pasti bisa melihat partai-partai apa saja yang mendukung, kemudian orang-orangnya siapa-siapa yang terlibat di dalam perjuangan. Itu kan masyarakat yang sudah lebih memahami untuk menilai kebersamaan kita, apakah kita punya komitmen untuk merubah evaluasi masa lalu dalam kebersamaan yang baru saat ini untuk kebaikan bersama di masa yang mendatang. Kita pikir terhadap kekurangan masa lalu pada hal-hal yang terjadi itu bukan bagian dari yang dapat menjamin seseorang tidak bisa berubah. Karena kita memilih seseorang yang namanya manusia ya. Beda kalau robot, kalau hari ini dia begini, kalau nggak kita on off nggak bisa berubah kan gitu Bang Saad. Nah, kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa banyak upgrade kebersamaan yang sudah kita bangun pada komitmen yang kita tuangkan di dalam visi misi, kemudian gelaran daripada pengyakinan siapa-siapa partai-partai yang mendukung, dan penjelasan-penjelasan lebih rinci dalam pertemuan-pertemuan langsung kepada masyarakat di lapangan. Gitu. Oke, baik ya. Apa nih? Oke. Diminta closing nih. Oh baik. Statement ya. Nggak panjang. Pak nih, 2 menit aja. Oh baik. Dari Bapak dulu silakan. Ya mungkin nggak ditawarkan dulu kepada nanti saya seolah-olah menguasai pula. Coba dulu tim saudara saya boleh. Sekaligus pesan juga nih sekaligus pesan untuk para pendukung baik di dunia nyata maupun di dunia maya nih ya. Silakan. Siapa duluan? 02 atau 01? Oh, berarti kalau nomor urut 01 dulu gitu. Oh, gimana kira-kira? Boleh nggak saudara saya? Oh, boleh. Izin ya. Boleh. Harus ada tergantung kesepakatan. Harus ada ininya musyawarah. Wasyawirhum fil amr kan gitu. Musyawarah kita dulu. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi yang pertama kepada saudara kami semua dimanapun Anda berada, tim sahabat dari berbagai elemen suku, ras, agama, kelompok, partai pendukung, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hari ini kami berhadir, mohon didengar, sehingga pilkada kita ini, pilkada damai, jangan ada gontok-gontokan, kalau di dunia maya, tolong yang santun, sopan, dan beretika, pesta demokrasi, inilah namanya, karena demokrasi, kita bukan negara kerajaan, tapi dipilih, legitimasi ada di tangan rakyat. Nah, harapan saya sebagai hari ini hadir, mewakili semoga ke depan antara 01 hari ini saya angkat telunjuk, saya hadir mewakili saudara-saudara semua. Mari kita ciptakan pilkada damai aman, kita berpemilih bersaudara, berkonco, berkaum, berkombeak, berngon, maka kita sebut wadah sahabat. Ini pun sahabat kita nih Pak Dodi nih. Kami tidak berseteru, hanya adu argumen, gagasan, dan bagaimana cara menarik hati, empati rakyat. Apa yang dirasakan dan dilihat, tolong tentukan sikap. Kami yakin sudah terpatri di hati kami. Inilah, begitu juga saudara saya, Pak Dul Musrid, teman saya, letting saya, satu SMP, begitu juga ya termasuk kalau berbicara sekarang calon wakil bupati, saudara saya juga, mari kita santun semua. Karena tidak ada pemilihan itu tanpa ada proses. Karena ada proses 2 calon pemimpin ini one by one. Kita berharap silahkan dari tim nomor 2 silahkan cari empati masyarakat. Begitu juga kami dari tim sahabat kami berkolaborasi seluruh elemen komponen yang ada. Mudah-mudahan doa kami, niat kami, ikhtiar kami diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan di sini, jargon kami adalah Oyon Hamzah. Dijawab oleh pendukung kami, selalu kami tidak mau takabur. Menang, menang, menang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini lebih kurang. Mohon maaf semua. Apa yang saya sampaikan, tindak tanduk kami, perkataan kami. Kami tidak manusia sempurna. Banyak kekurangan. Yang sempurna hanya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjauh Banta Kerina di 10 pelosok negeri Aceh Singkil. Terima kasih. Oke, dari Pak Dodi silakan. Terima kasih waktunya saya mewakili kandidat dan
tim seluruh Duha nomor 2 untuk Pilkada Aceh Singkil 2024-2029 menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa sejatinya pemilu adalah hal wajib yang kita lalui untuk berpergantian pemimpin sebagai wadah demokrasi kita semua. Nah, itu adalah menjadi wadah bagi kita untuk berjuang untuk menuangkan harapan dan perubahan perbaikan kehidupan kita bersama dalam bernegara pastinya. Maka dalam semua agenda sebagai pemilu langsung di mana masyarakat sebagai yang memberikan hak pilih secara langsung, itu diberikan peluang untuk menonjolkan potensi masing-masing, misalnya bagi anak muda yang pada hari biasa-biasa di luar pemilu kurang memiliki wadah untuk menonjolkan potensinya, di sini diberi peluang untuk menonjolkan potensi, ya kan, kepada mereka-mereka yang punya skill-skill khusus, sehingga nantinya bagi kedua kandidat akan melirik potensi masyarakat masing-masing, di samping di mana setiap kita memiliki hak pilih sebagai ladang jihad kita untuk merubah negeri. Harapan kami diawali kita semua dengan niat-niat yang baik di dalam memberikan hak pilihnya. Karena semua garansi itu kita yakini, kita awali dengan niat kita yang Allah ketahui. Kalau niat kita baik, mudah-mudahan ya pemerintahan ke depan juga memiliki ridho dari yang kuasa untuk memberikan kebaikan. Riwayat Rasulullah memberi penegasan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jaminan perubahan daerah itu adalah diri kita keseluruhan secara umum, bahwa kalau kita mau merubah konsep sistem kita di dalam berdemokrasi, itu bagian dari representasi doa kita keseluruhan untuk Allah membolak-balikkan hati pilihan kita menjadi pemimpin yang baik, insya Allah. Amin untuk kita semua. Amin. Demikian dari kami, terima kasih waktunya. Semoga jalannya pemilu kali ini menghasilkan harapan kita ke depan, baik kebaikan kita seluruhnya secara kemajuan negeri maupun menjadi wadah pembelajaran kita untuk kebaikan kelanjutan hidup kita bernegara. Terima kasih, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk keduanya. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa pada sore hari ini, dan ya sudah sama-sama kita dengarkan begitu ya. Baik dari tim pemenangan 01 maupun 02, semua dikembalikan kepada masyarakat ya. Mari ciptakan kompetisi yang sehat ya, demi Aceh Singkil yang lebih baik, lebih maju, dan ya tentunya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Aceh Singkil. Dan nantikan episode panggung pilkada selanjutnya yang tentunya lebih seru dengan narasumber yang super keren. Oke. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.